Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sedianya Ibu Gubernur yang akan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, tapi Ibu ada giat di Lamongan full hari ini, sehingga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sehingga Pak Frans juga tadi malam ya Pak ya. Jadi tadi pagi saya dapat tugas untuk hadir di sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat pada Ibu, tetapi kami mewakili Ibu tentunya sama dengan kehadiran Ibu ada di sini. Salam hormat untuk Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan acara ini IMDSEC 2022 dapat berjalan tentunya sebagaimana yang kita harapkan bersama. Oleh sebab itu, karena saya ditugaskan untuk mewakili beliau, izinkan saya untuk membacakan sambutan dari Ibu, pesan dari Ibu untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini tentunya. Dan ternyata di tengah-tengah ini juga ada Ibu Farini ini yang sahabat saya dari terima kasih Bu. Izin kami akan menyampaikan sambutan Ibu Gubernur. Saya selaku Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur yang ditugaskan mewakili Ibu Gubernur pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Yayasan Cerdas Digital Adil Sejahtera atau Digital Asset Academy. Yang saya hormati Ketua Panitia IMDSEC Isjaba 2022, Bapak Frans Limbong. Tadi sudah banyak diskusi sama beliau. Yang kita banggakan juga ada Prof. Ana Mariana. Terima kasih Prof. Yang selalu memberikan masukan, mengevaluasi terkait dengan perkembangan ekonomi kreatif di Jawa Timur tentunya Prof. Dr. Putra, founder Digital Asset Academy, serta para hadirin dan undangan yang berbahagia, tentunya para asosiasi dan seluruh hadirin yang ada di ruangan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik serta bahagia ini, marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan nikmat dan kebahagiaan kepada kita semua, sehingga masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahim pada acara peresmian pembukaan Indonesia Kreatif Economy Expo IMDSEC Isjaba 2022 dengan tujuan tentunya yang sangat mulia, kebangkitan ekonomi kreatif Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat. Kami menyampaikan gambaran ekonomi makro Jawa Timur. Alhamdulillah Bapak Ibu, perekonomian Jawa Timur pada tahun 2021 tetap menjadi lokomotif perekonomian nasional sebagai penyumbang terbesar kedua pembentuk PDB Indonesia sebesar 14,48% dan berkontribusi sebesar 25,01% dari PDB di Pulau Jawa. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2021 tumbuh sebesar 3,57% C2C, sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur triwulan 4 2021 secara triwulan tumbuh 0,14% Q2Q, dan secara tahunan tumbuh 4,59% year on year. Tentunya pemulihan ekonomi Jawa Timur diiringi dengan penanganan pandemi COVID-19 sangat ditopang oleh
percepatan realisasi strategi, yaitu tracing, testing, dan treatment, yang didukung dengan ketersediaan dan perluasan akses vaksinasi COVID-19. Berdasarkan sektor lapangan usaha atau supply side, secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2021 ditopang oleh 3 lapangan usaha. 1 sektor industri pengolahan, yang izin Prof. Ana, salah satunya juga di sini ya Prof ya, ekonomi kreatif, yang berkontribusi 31,12% PDRB, tumbuh sebesar 3,36% institusi yang menyerap 15,12% tenaga kerja. Yang kedua, sektor perdagangan yang berkontribusi 18,76% PDRB, tumbuh sebesar 7,83% institusi dengan serapan 19% tenaga kerja. Yang ketiga tentunya sektor pertanian ketiga menopang PDRB kita, yang berkontribusi 9,88% PDRB, tumbuh sebesar 1,75% institusi dengan menyerap 31,68% tenaga kerja. Kinerja ekspor barang Jawa Timur ke luar negeri bulan Januari sampai dengan Desember 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan pertumbuhan sebesar 18,15% year on year. Selain itu, kinerja impor Jawa Timur juga mengalami peningkatan sebesar 37,50% year on year. Kita patut bersyukur bahwa peningkatan impor yang signifikan terjadi pada impor bahan baku penolong. Hal ini tentunya mengindikasikan akselerasi pemulihan pada lapangan usaha industri pengolahan. Investasi di Jawa Timur pada tahun 2021 tetap tangguh dan berkontribusi positif di masa pandemi dengan kontribusi sebesar 27,67% terhadap PDRB. Hal tersebut tidak lepas dari realisasi investasi di Jawa Timur yang meningkat signifikan pada triwulan 4 2021 sebesar 126,2% dengan realisasi PMDN Jawa Timur sebesar 16,3 triliun, merupakan realisasi PMDN terbesar kedua secara nasional. Koperasi UMKM Jawa Timur merupakan backbone ekonomi kerakyatan yang kontribusinya terhadap PDRB Jawa Timur terus meningkat. Bahkan pada tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19, kontribusi nilai tambah koperasi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur sebesar 57,25%. Berdasarkan data dari Kementerian Parekraf RI, selama tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja di sektor ekonomi kreatif adalah 19,2 juta orang, berkontribusi 15,21% dari tenaga kerja nasional. Dengan pertumbuhan rata-rata tahunan adalah sebesar 4,02%. Dengan pola penduduk bekerja di sektor ekonomi kreatif, sebagian besar penduduk bekerja tersebut 74,38% berada pada usia milenial 25 sampai 45 tahun. 20 sampai 45 tahun itu milenial, Bapak Ibu. Tapi saya masih milenial ini. Ada yang kolonial gitu ya. Selain itu, menurut DPW Gekrab Jawa Timur, jumlah pelaku usaha ekrab di Jawa Timur mencapai 1,5 juta yang membuka lebih dari 3 juta lapangan pekerjaan di sektor ekonomi kreatif. Sinergi pemerintah dalam rangka kebangkitan ekonomi kreatif Jawa Timur. Kebijakan ekonomi kreatif merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang masuk dalam nawacita Presiden RI Joko Widodo. Ekonomi kreatif merupakan salah satu sumber akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional karena produk yang dihasilkan mempunyai nilai tambah yang tinggi. Harapan besar bahwa ekonomi kreatif dapat tumbuh dengan mengutamakan dukungan ekosistem yang mendorong lahirnya pengusaha pemula atau startup. Arah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan ekonomi kreatif berfokus pada mendukung fasilitasi
di sepanjang rantai nilai melalui beberapa strategi. Ini strategi ini mungkin nanti dikupas di dalam ini ya, Dr. Putra ya, di dalam talk show, tapi mungkin kami karena ada kegiatan di Windam juga, mohon waktunya untuk tidak sampai selesai mungkin nanti. Kami yang pertama kita lewat saja. Memperkuat ekosistem UMKM tentunya untuk pembangunan ekonomi Jawa Timur yang inklusif, yang didukung dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Ini yang tadi kami diskusi dengan Prof, Bangga Buatan Indonesia, bagaimana belanja APBD, belanja fiskal pemerintah daerah harus dibelanjakan pada produk-produk UMKM. Nanti kami bahas di dalam talk show. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat mengapresiasi kegiatan Indonesia Creative Economy Expo ID SEC 2022 dengan misi besarnya Digital Asset Academy. Kegiatan ini menyajikan tentunya edukasi publik di bidang ekonomi digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat transformasi digital bagi para pelaku ekonomi kreatif demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang pada akhirnya juga mendukung penguatan pelaku ekonomi kreatif digital lokal. ID SEC 2022 juga akan menggelar pameran seni rupa tentunya yang diikuti oleh para pelukis dari berbagai daerah sebagai ajang promosi karya lukis yang tentunya menjadi solusi untuk peningkatan penghasilan pelukis di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa merindui setiap langkah kebaikan kita bersama untuk menuju masyarakat tahun 2000. Masyarakat Jawa Timur yang semakin sejahtera menuju optimis Jatim bangkit. Demikian. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lupa Bapak Ibu, jadi ada jargon kita bahwa di Jawa Timur itu salam optimis Jatim bangkit. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.